satu lagi film Filipina yang akan Cineplex bahas. Makanya, buat kamu yang belum subscribe, mending subscribe dulu deh. Soalnya nanti Cineplex akan update banyak film-film Filipina yang baru. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam alur cerita film. Yang kalau Mimin bilang, film kali ini bukan hanya soal esek-eseknya aja yang kencang. Alur cerita filmnya juga lumayan bagus dan bermakna. Film ini bercerita tentang kehidupan sepasang mantan kekasih, yaitu Sofia dan Jojo. Mereka berdua tidak sengaja bertemu dalam sebuah acara. Sofia kebetulan sedang menerima pekerjaan paruh waktu sebagai penerima tamu di acara tersebut. Sedangkan, Jojo merupakan tamu undangan spesial di dalam acara itu. Pada awalnya, mereka berdua terlihat canggung saat berbincang. Terutama Sofia yang sepertinya punya kekecewaan terhadap Jojo di masa lalu. Tapi, pada akhirnya, Sofia justru melakukan indehoi dengan Jojo di dalam mobil. Bahkan sampai menginap di kamar Jojo. Besoknya, ketika Sofia terbangun dari tidurnya, ia merasa heran dengan isi kamar dan perubahan drastis Jojo yang sebelumnya miskin, seketika saja menjadi punya banyak uang seperti ini. Sofia bertanya kepada Jojo tentang pekerjaan apa yang sedang dijalani olehnya. Walaupun terlihat tidak yakin dengan jawabannya, Jojo mengatakan kalau ia melakukan pekerjaan bernama sugar dating. Sofia merasa bingung karena baru pertama kali mendengar pekerjaan seperti itu. Jojo pun kemudian menjelaskan, bahkan juga mengajaknya untuk berkumpul dengan rekan-rekan yang punya pekerjaan serupa dengan Jojo. Di sana ada Robby, Don, dan Sonya. Pada awalnya, Sofia menganggap bahwa mereka adalah seorang jablay. Tapi mereka marah dan menjelaskan tentang perbedaan antara pekerjaan sugar dating dan menjablay. Ternyata mereka tidak melayani hubungan begituan, tetapi hanya sebatas menemani jalan-jalan, tidur bersama, chattingan, teleponan, dan lain-lainnya. Hanya sebatas hubungan pacaran normal saja. Tidak lebih. Selain itu, pembayaran user sugar dating bukan hanya soal uang. Mulanya, Sofia tidak tertarik dengan pekerjaan itu. Tapi begitu sampai di rumah, tiba-tiba saja pesanan kue yang sudah dibuat olehnya dibatalkan oleh pelanggan. Sedangkan uangnya sudah dihabiskan semuanya untuk pesanan kue yang lumayan banyak itu. Ipapatulfo ko kayo kung hindi ako binayaran! Bahala ka sa buhay mo. Hello? Hello? Pada akhirnya, Sofia datang ke rumah Jojo dan mendaftarkan dirinya ke aplikasi sugar dating. Sembari melakukan pendaftaran, Jojo kembali menjelaskan tentang bagaimana cara kerja aplikasi tersebut. Hey, babe. What a pleasant surprise! Siyempre, marami mga bastos tsaka mga manyak na mag-message sa'yo. Ditmahin mo kung di ka komportable. Dito ka na matulog? Pahatid na lang kita sa driver. Pada suatu momen, para pekerja di aplikasi sugar dating berkumpul, saling pamer penghasilan. Di antara mereka yang menghasilkan barang-barang mewah dan bernilai tinggi, Robby justru mengeluarkan sebuah laptop usang yang tidak begitu mahal. Teman-temannya pun mempertanyakan kenapa Robby tidak mendapatkan barang mahal dari kliennya. Robby berdalih kalau kliennya sekarang itu tidak terlalu kaya raya. Tidak butuh waktu lama, Sofia akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya. Sebenarnya Jojo menawarkan bantuan untuk memberikan sejumlah tips, tapi Sofia mengatakan kalau ia adalah wanita yang cerdas. Tapi sayang sekali karena ternyata pekerjaan ini tidak semudah itu. Sofia mendapatkan penolakan dari pelanggan pertamanya, bahkan Sofia sampai diblokir oleh orang tersebut. Akhirnya,
Jojo memberikan tips lanjutan untuk Sofia. Sofia pun juga mau mendengarkannya. Saat menjelaskannya, Sofia merasa kalau apa yang dikatakan olehnya mirip dengan sifat Sofia saat berpacaran. Sofia marah. Hindi nakakausad. Pada bagian akhir percakapan, Jojo mengatakan kalau hal yang paling penting untuk menjadi favorit sugar daddy adalah hubungan emosional. Sofia diminta untuk membangun hubungan emosional dengan pelanggannya. Sofia diminta untuk mengisi segala kekurangan yang mungkin dimiliki oleh pelanggan itu. Akhirnya Sofia berhasil memuaskan pelanggannya. Sekarang tiba untuk memamerkan hasil pendapatan dari aplikasi Sugar Dating. Lagi dan lagi, Robby tidak berhasil mendapatkan sesuatu yang berharga. Ia hanya mendapatkan bantal busa yang murah. Teman-temannya merasa aneh dengan Robby. Mereka menduga kalau Robby mencintai pelanggannya itu. Di sini Robby masih menyangkalnya, padahal tuduhan teman-temannya itu adalah benar. Ia menyukai seorang guru yang saat ini sedang menjadi pelanggannya. Ia merasa tidak enak kalau harus mengambil banyak harta guru yang dicintainya itu. Sofia menyadari tentang rasa cinta dari Robby untuk pelanggannya itu. Sofia bertanya tentang siapa nama wanita itu. Robby menjawab, namanya Maggie. Tak lama, Jojo datang lalu membicarakan tentang profesional saat berbisnis. Mereka berdebat santai. Tak lama, mereka berdua keluar. Kembali ke masa lalu saat Sofia pertama kali berkenalan dengan Jojo. Pada waktu itu, Jojo bekerja sebagai tukang bersih-bersih rumah. Saat itu, Sofia sedang merasa galau karena usahanya berupa produk sarung bantal tidak kunjung berhasil. Ia merasa kalau masa depannya akan suram. Di sini Jojo lebih mendengarkan isi curahan hati Sofia. Pada waktu mau pulang, Sofia bertanya apakah bisa memesan jasa bersih-bersih secara khusus dengan Jojo. Jojo menjawab, sistem diatur oleh kantor, tergantung siapa petugas yang tersedia. Sofia mengira kalau itu adalah penolakan secara halus dari Jojo, tapi ternyata Jojo mengatakan, tapi kalau kamu ingin aku datang ke sini sebagai teman, aku bisa datang. Besoknya, gak butuh waktu lama, mereka langsung nganu-nganu. Hubungan mereka pun mulai terjalin secara intim. Namun, hubungan mereka tidak berjalan dengan begitu baik. Jojo menganggap kalau Sofia terlalu fokus dengan bisnisnya. Hal ini yang membuat mereka jadi putus.
Sofia pun tidak terima karena apa yang dilakukannya saat itu adalah untuk masa depan mereka berdua. Sofia bilang, apakah kita harus pelukan setiap waktu? Berkencan? Padahal kita miskin. Jojo kemudian mengatakan kalau ia ingin menjadi bagian dari kesulitannya, tapi Sofia tidak memberikan ruang baginya. Masalahmu adalah kamu selalu menyimpan semua masalah sendirian. Sofia kemudian mengungkit apakah itu sebab kenapa kamu membiarkan jalang itu menyeretmu ke La Union? Dengan imbalan iPhone kemudian menginap semalam di resort murahan. Jojo kemudian menjawab, aku tidak melakukannya demi itu, tapi karena waktu, perhatian, dan berbagi masalah. Aku tidak bisa mendapatkan itu denganmu karena kamu selalu sibuk. Tapi walaupun begitu, aku tahu kalau aku salah, aku telah menyakitimu. Aku mohon kamu mengerti. Aku minta maaf kepadamu. Sofia lalu mengatakan, masalah kita adalah kita tidak jelas tentang apa yang diinginkan satu sama lainnya. Jojo bilang, makanya itu aku lebih suka dengan aplikasi sugar dating, semua jelas, terpampang. Setelah berdebat cukup panjang itu, akhirnya Sofia justru mengatakan kalau selama ini ia merindukan Jojo. Yah, dasar Sofia. Waktu berlalu dengan begitu cepat, pagi pun datang. Mereka bermain di pinggir pantai. Tak lama, teman-temannya yang lain datang. Hubungan Sofia dan Jojo mulai mencair. Apakah mereka akan kembali berpacaran? Kita tunggu saja ya. Saat sedang jalan bersama, pelanggan Sofia minta foto selfie, sedangkan Jojo membeli sapu di pinggir jalan. Di sini, Sofia menyindir Jojo kenapa beli sapu begitu. Jojo menjawab, jangan menghina, aku dibesarkan oleh penjual sapu. Mereka kemudian membuat kesepakatan bahwa hari ini adalah milik mereka berdua. Hingga malam, mereka pun menutup hari dengan ohok-ohok. Besoknya, Jojo ditelepon oleh pelanggan wanitanya. Ia pun terpaksa pergi dari sana untuk liburan ke luar negeri. Sofia terlihat sedih. Sofia kemudian mengatakan kalau ia mencintai Jojo. Ia berharap kalau Jojo bisa melepaskan pekerjaan ini dan kembali ke kehidupan normal. Suasana yang sangat mengharukan. Ketika hendak berangkat, Jojo memikirkan kembali apa yang diucapkan oleh Sofia. Ia pun kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah ibunya. Di sana, ibunya sedang membuat sapu untuk dijual. Melihat Jojo, ibunya kesal. Ia mengatakan, buat apa kamu pulang? Jalani saja kehidupanmu di luar sana. Jojo pun bertanya tentang apa sebenarnya alasan ibunya tidak pernah menyukainya. Sebenarnya, apa kesalahanku? Setelah didesak, ibunya kemudian menjawab, kalau kamu ingin tahu yang sebenarnya kamu adalah anak yang lahir dari hasil perkosaan seorang monster. Aku pun sekarang tidak sudi untuk mengenangnya. Jojo kaget mendengar perkataan ibunya itu. Ia baru mengetahuinya. Jojo bertanya, lalu kenapa ibu tidak menggugurkannya? Ibunya menjawab, aku tidak bisa melakukan itu. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan untuk bisa menebus kesalahanku di dunia ini? Ia menawari sejumlah uang dan tiket liburan yang dimiliki olehnya. Ibunya terenyuh saat melihat Jojo menangis.
Ia kemudian mengatakan, "Cukup jenguk aku saja di sini sesekali, perlakukan aku seperti ibumu." Jojo akhirnya mengatakan kepada teman-temannya kalau ia akan keluar dari bisnis ini. Ia mau memulai bisnis barunya sebagai penyedia jasa bersih-bersih. Siapa sangka kalau semua teman-temannya itu justru menyetujuinya dan ikut berhenti dari pekerjaan sugar dating. Mereka pun ikut bersama dengan Jojo membangun bisnis jasa cleaning service itu. Bahkan, Don dan Sonya pun kemudian juga memutuskan untuk menjalin hubungan asmara mereka secara resmi. Beralih ke Sofia yang masih melayani pelanggannya. Siapa sangka kalau pelanggannya itu menawarkan untuk hidup bersama dengannya selamanya. Sofia berpikir. Saat sedang memikirkannya, tiba-tiba saja ada wanita yang datang. Dia adalah istri dari pelanggannya itu. Sofia merasa tidak nyaman. Apalagi wanita itu memperlakukan Sofia dengan baik. Sofia menjadi semakin merasa bersalah setelah melihat di luar ruangan, wanita itu marah sambil menangis. Sofia telah menghancurkan rumah tangga mereka. Akhirnya, Sofia memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaan ini. Ia menolak tawaran dari pelanggannya itu. Waktu berlalu, Jojo sedang membersihkan sebuah tempat bersamaan dengan teman-temannya. Tak lama, Jojo melihat ada sarung bantal yang sepertinya dikenali olehnya. Sofia pun mendadak muncul bersama dengan beberapa orang. Jojo akhirnya menyadari bahwa Sofia juga telah meninggalkan pekerjaan sugar dating dan kembali fokus kepada bisnis sarung bantalnya. Mereka berbincang, lalu mengawali kisah baru yang indah. Happy ending. Film pun berakhir. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah Jojo dan Sofia? Ya, jika ada upaya yang bisa kita lakukan, jangan teralihkan oleh sesuatu yang lebih mudah tapi tidak benar. Jika kamu suka dengan alur cerita film seperti ini, subscribe ya.